dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu di ruangan virtual ya. Barangkali ini adalah salah satu hikmah dari adanya pandemi. Sebab kalau tanpa ada pandemi, rasanya rada-rada susah juga kita memaksakan diri melakukan pertemuan yang berbasis teknologi seperti ini, gitu kan. Pada masa ini kita dipaksa oleh keadaan agar memanfaatkan teknologi yang sebenarnya sudah sejak lama ada tapi kita abaikan karena kita terlena dengan apa namanya kebiasaan yang konvensional. Dengan adanya pandemi kita ya dipaksa untuk meeting online. Sekarang kita dituntut untuk bikin video. Ya, itulah barangkali hikmahnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih berikan barokah buat kita semua. Bapak dan Ibu langsung saja ke materi, saya izin share screen Pak ya. Silakan Pak. Sudah bisa? Sudah bisa dilihat ya Pak. Jadi ketika saya dihubungi oleh Pak Peri, ya kata saya mengenai media pembelajaran berbasis video ini, saya tidak punya bekal akademik Bapak dan Ibu. Sebab ketika saya kuliah dulu, media pembelajaran itu hanya sebatas karton dan spidol ditambah lakban untuk nempel ya kan. Mantap. Makanya paling bikin apa gitu kan dari tanah liat, dari plastisin, dari apa namanya resin ya paling rada. Kalaupun itu membuat video itu adalah sesuatu hal yang apa namanya sesuatu hal yang mewah sebab dulu itu susah sekali. Videonya juga mungkin masih berbasis pita ya, tape recorder itu. Makanya saya minta Pak Peri bagaimana saya menyampaikan aja sesuatu yang mungkin ketika kita asik membuat video pembelajaran, sesuatu yang kita lupakan, yaitu mengenai hak cipta. Nah, mengenai hak cipta ini sebenarnya saya ngomong kotok ya Pak ya. Mengapa ngomong kotok? Sebab saya mengangkat isu hak cipta dalam tanda kutip berarti saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menghargai hak cipta orang lain. Padahal saya sendiri adalah pelanggar hak cipta yang konsisten ya kan. Kalau Bapak lihat walaupun tidak semua ya, HP saya, laptop saya itu ya penuh dengan software-software yang hasil pelanggaran hak cipta. Tapi mudah-mudahan dengan uh, kita mengetahui ya paling tidak kita itu memiliki niatan lah untuk memperbaiki ke depannya. Sebab walaupun bagaimana kita melanggar hak orang lain. Bapak dan Ibu barangkali masih ingat beberapa waktu yang lalu ya. Ini ada beberapa kejadian hak cipta terkait hak cipta yang ingin saya bagikan. Beberapa waktu yang lalu ada pejabat negara yang membagikan konten digital dalam hal ini adalah link video ya kan. Link apa namanya? Film. Maksudnya baik, tapi kemudian diprotes oleh instansi neas negara kita bahwa itu melanggar hak cipta. Walaupun kemudian tidak berkepanjangan, masih sempat ada cuitan kalau pejabatnya aja seperti begitu, bagaimana warga negaranya katanya begitu kata mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah lama kejadiannya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Waktu itu ada SMK baru dibuka, kemudian SMK tersebut mendapat bantuan lab komputer. Jadi dikirim dari pusat, di drop seperangkat komputer, dan penanggung jawabnya kebetulan guru yang saya kenal. Ketika saya ngobrol, Pak Rudi, pusat ngirim komputer, semua sistem operasinya Linux,
katanya. Kami diharuskan untuk menggunakan Linux. Jadi sebenarnya pusat juga sudah aware tentang hak cipta ini. Terus kumaha, kata saya, bisa nggak makainya? Ah, saya ganti aja pakai Windows gitu kan. Dengan enaknya ya, dia itu mengganti sistem Linux yang open source dengan Windows yang berbayar. Itu dua peristiwa yang menggambarkan walaupun tidak mewakili bagaimana kepedulian kita terhadap hak cipta orang lain seperti itu. Di satu sisi, saya pernah mengikuti suatu pelatihan di Bandung, ya kan. Kebetulan waktu itu ada pemateri tamu berasal dari Australia. Beliau itu jadi sedang membimbing guru-guru di Australia, semacam apa namanya project based learning gitu kan, dan mengharuskan guru-guru yang dibimbingnya itu melaporkan hasilnya dalam bentuk gambar dan video. Nah, ketika dia memberikan materi di Bandung pada kami, dia itu membagikan, menampilkan, ketika presentasi itu menampilkan beberapa gambar, beberapa hasil karya dari guru-guru yang dibimbingnya, kecuali satu. Mengapa yang satu ini tidak dia tampilkan? Karena dia belum menerima balasan yang mengizinkan itu ditampilkan. Jadi si narasumber itu tidak berani menampilkan foto milik orang lain, walaupun notabene orang lain itu adalah guru di bawahnya gitu, bimbingannya. Jadi karena saking apa namanya, saking dia itu menghargai hak cipta orang lain. Kan? Sementara kita ya dengan bebasnya nge-share foto, nge-share video punya orang, ya kan? Seperti itu. Itu adalah 3 kejadian yang terkait hak cipta yang mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana di kita penghargaan terhadap hak cipta dan di negara-negara lain. Mereka itu begitu menghargai hak cipta. Bapak dan Ibu, terkait dengan tugas kita yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kita diharuskan untuk membuat video pembelajaran. Ini menurut pendapat saya, ada 2 potensi pelanggaran hak cipta yang bisa kita lakukan. Pertama terkait tool, peralatan yang kita gunakan. Misalnya kita merekamnya dengan apa, mengeditnya dengan apa. Kalau kita bikin PowerPoint, slide presentasi apa gitu kan. Yang kedua, potensi pelanggaran hak cipta terhadap konten atau isi. Mungkin kita bikin video dengan background, ya kan, suara yang merdu, ternyata itu adalah punya orang lain yang ada hak ciptanya. Atau kita menyertakan juga gambar. Ternyata gambar itu juga milik orang lain yang ada hak ciptanya. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati barangkali. Terus bagaimana kalau apakah kita akan dihukum? Sepertinya tidak. Cuma ya kita akan lebih baik hati-hati apabila kita memilih konten-konten yang tidak melanggar hak orang lain. Apalagi kalau kita itu nanti videonya kita niatkan mau dipublikasi dan kita unggah ke YouTube. Bapak dan Ibu, terkait hak cipta ini sejauh yang saya ketahui ada banyak jenis hak cipta yang umum, yang yang banyak kita temui. Pertama, ada hak cipta yang terkait tadi itu. Jadi lisensi software, ya kan? Nah, lisensi software ini ada yang lisensi komersial. Artinya, kalau kita mau beli, mau gunakan, itu harus beli. Misalnya Microsoft Windows. Itu yang kita pakai sehari-hari. Coba Bapak Ibu lihat di laptop Bapak dan Ibu. Kalau di PC saya yakin ya walaupun tidak semua itu kemungkinan itu ilegal, ya kan. Tapi kalau di laptop, kalau di laptopnya itu ada gambar Windows-nya berarti itu legal, ya kan. Tapi kalau tidak ada,
berarti kemungkinan kita itu melanggar hak cipta. Ada juga misalnya Adobe Photoshop yang kita gunakan untuk untuk mengedit foto. Itu juga adalah lisensinya komersial berbayar. Corel Draw, Microsoft Office ya kan yang kita gunakan sehari-hari untuk mengetik itu juga berbayar. Dan kalau kita bayar harganya juga lumayan ya. Lisensi berikutnya yang terkait software itu ada lisensi non komersial. Terkait lisensi non komersial ini adalah software-software yang disediakan oleh pihak-pihak yang tidak mencari keuntungan. Biasanya softwarenya itu bersifat umum ya, publik ya, untuk pelayanan umum seperti misalnya ya kan, sekolah tidak perlu bayar dapodik. Kemudian kalau ini ada software-software untuk rumah sakit, seru. Nah, di situ belum ada sistem informasinya. Sistem informasi rumah sakit itu ratusan juta harganya, Pak. Tapi ada yang mau menyediakan secara gratis. Pertama ada Kementerian Kesehatan ya kan, menyediakan gratis. Ada juga yang menyediakan dari pihak bank. Saya sebutkan itu gratis, tidak usah bayar. Tapi dengan harapan nanti semua pembayaran, semua transaksi yang dilakukan melalui bank tersebut gitu kan, ada timbal baliknya walaupun gratis softwarenya tapi tetap aja ada timbal baliknya. Nah, ini dari kita jadi tidak usah bayar. Ada juga lisensi dari software itu yang trial. Kalau yang trial ini sifatnya uji coba. Jadi misalnya kita menggunakan Microsoft Office. Sesudah beberapa lama, kemudian kita registrasi kan, harus aktivasi. Nah, berarti kita menggunakan yang trialnya itu. Jadi sebenarnya kita disuruh mencoba, sampai pada waktu tertentu, waktunya habis, kita harus beli juga. Kalau tidak beli, ya mungkin diputus atau mungkin fitur-fiturnya berkurang. Antivirus, beberapa antivirus juga ada yang sifatnya trial. Jadi kita misalnya hanya bisa pakainya 1 bulan atau 2 bulan. Sudah waktu harus registrasi atau harus masukkan serial number agar bisa terus menggunakan. Itu yang trial. Jadi uji coba kita diberikan jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga lisensi dari software ini yang shareware. Kalau shareware ini kita dikasih bisa menggunakan software tersebut kapan saja, seberapa lama saja, tapi fiturnya terbatas. Seperti yang kita lihat ya, misalnya KineMaster yang biasa kita pakai untuk mengedit video di Android. Kita bisa pakai terus. Tapi terbatas. Misalnya kita publish, kemudian ada watermarknya, gitu kan? Ada watermarknya. Jadi tidak mulus, pasti ada video ini dibuat dengan KineMaster. Jadi itu shareware. Atau Zipgrade yang biasa kita pakai. Zipgrade juga kan itu fiturnya penuh, tapi dibatasi cuma hanya 100 sheet untuk untuk itu. Atau juga ada ini antivirus yang saya pakai, itu juga shareware juga. Saya bisa pakai selamanya, tapi dia tidak melindungi terhadap tracking di internet. Misalnya kalau ada orang mencari alamat IP address saya, itu masih tidak dilindungi sama dia. Jadi ini kita bisa gunakan kapan saja, tapi fiturnya terbatas. Ada lisensi yang lain, yaitu lisensi freeware. Nah, kalau yang ini, software-software adalah yang bisa kita gunakan secara penuh. Dan kapanpun, dimanapun. Gitu kan. Ini gratis, freeware. Misalnya Google Chrome, CC Cleaner. Kalau di Android ada Quick, ya ini aplikasi untuk mengedit video.
Kalau ada lagi ada base Quran. Jadi betul-betul tidak ada iklannya, tidak ada fitur yang disembunyikan, semuanya kita bebas menggunakan. Itu freeware, betul-betul gratis. Terus mungkin Bapak dan Ibu, mereka dapat dari mana keuntungan kalau software itu digratiskan? Biasanya mereka dapat keuntungan ketika websitenya dikunjungi itu dari pengiklan, atau ada juga beberapa pihak yang membuka donasi. Jadi di situ ada tombol donasi, atau mungkin kalau perorangan suka ada tombol buy me a cup coffee, ya kan, itu untuk ngedonat untuk menyumbang para pembuat software yang freeware ini. Nah, hampir sama dengan freeware, ada software-software yang open source. Open source ini seperti freeware, tapi bahkan source kodenya sendiri itu dibagikan bebas. Jadi kita bisa memodifikasi. Jadi selain gratis, selain full feature, kemudian kita bisa menggunakan kapanpun, dimanapun, kita juga bisa memodifikasinya. Sebab kita diberikan akses ke bahasa pemrogramannya. Gitu kan. Tentu saja ini akan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengerti bahasa pemrograman. Buat kita mah sama saja, ya kan. Freeware, open source itu hampir sama saja, ya. Sebab walaupun kita membaca kodenya ya tidak mengerti, tidak bisa tidak bisa memodif, ya. Nah, misalnya ini Linux, ya kan. Ini sistem operasi. Kemudian Open Office seperti Microsoft Office, tapi ini gratis. Audacity ini adalah software untuk mengedit video. Mungkin nanti ketika Bapak dan Ibu membuat video ini, kita perlu mengedit audionya, kita bisa pakai Audacity. Ada OpenShoot video editor, ini juga sama, bukan sama, ini adalah editor video yang gratis dan open source. Kalau Jimmy ini adalah untuk mengedit foto, ya, seperti Photoshop yang berbayar itu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu adalah lisensi software, ya kan, dimulai dari tadi itu yang komersial, kemudian ada yang non komersial, kemudian ada yang trial, ada yang shareware, kemudian yang freeware, dan ada yang open source. Itu mengenai lisensi software atau tool yang mungkin nanti kita gunakan ketika kita membuat video pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengenai lisensi dari konten, Bapak dan Ibu. Konten video pembelajaran yang kita buat nanti itu bisa foto, bisa video, bisa teks, ya kan, bisa audio. Nah, itu artinya kalau kita salah mengambil, kemudian kita upload ke YouTube, kemudian ada komplain dari yang punya, nanti kita bisa mungkin channel kita di ban, ya kan, di blok lah kalau gitu, atau video kita dihapus. Oleh karenanya kita harus pinter-pinter mencari konten yang betul-betul lisensinya itu bisa kita gunakan. Nah, lisensi yang tidak bisa kita gunakan sembarangan itu udah pasti lisensinya adalah komersial, ya kan. Nah, yang non komersial itu yang bisa kita gunakan itu biasa disebut dengan lisensi Creative Commons. Creative Commons ini relatif bebas kita gunakan, walaupun nanti ada beberapa kategori kreatif. Nah, lisensi Creative Commons yang pertama, yang ketat, itu diberi atribut BY, NC, ND. Lambang gambarnya seperti begini. Ini artinya, kalau kita menggunakan konten ini, pertama, kita harus mencantumkan nama pemilik. Itu etikanya begitu.
Jadi ketika kita mengambil gambar dari manapun, cantumkan kita sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau CC BY-NC-ND ini tidak boleh dirubah bentuk dan dimodifikasi. Jadi harus sesuai dengan aslinya. Dan NC tidak boleh untuk komersil. Jadi ND ini non-derivatif, tidak boleh dirubah. NC ini adalah non-komersil, jadi tidak untuk keperluan komersil. Ya kalau kita kan membuat video pembelajaran, tidak komersil kan, jadi kita boleh menggunakan yang lisensinya ini, cantumkan, tapi tadi jangan dirubah. Kemudian yang kedua, ada lisensi CC, ini ke bahasa Indonesia saja saya bacanya CC BY NC SA. BY ini berarti kita harus mencantumkan pemiliknya, NC non komersial tidak boleh dikomersilkan, SA itu share alike. Jadi boleh dibagikan tapi lisensinya jangan dirubah, harus tetap ini lagi. Ini juga bisa kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ada Creative Commons BY-NC. Ini atributnya, jadi semua harus mencantumkan pemiliknya. Boleh dirubah bentuk dan dimodifikasi, tapi tidak boleh dikomersilkan. Jadi kalau mendapatkan gambar seperti ini, kita boleh modif, tapi tidak boleh dikomersilkan. Kemudian yang berikutnya ada lisensi BY-ND. BY itu mencantumkan nama pemilik, ND non-derivatif tidak boleh dimodif, tapi boleh dikomersilkan. Jadi beberapa macam ini ya lisensi itu. Kemudian yang berikutnya ada jenis BYSA. Ini tetap atribut harus dicantumkan selalu, boleh dan dimodif, boleh untuk tujuan komersil, tapi ini lisensinya harus tetap CC BY-SA, gitu kan. Jadi ini terkait yang tidak boleh itu merubah lisensi saja. Jadi boleh dirubah, boleh dijual dalam tanda kutip ya, tapi lisensinya harus tetap. Dan yang ini yang paling ringan itu adalah yang CC BY. Jadi kita hanya perlu mencantumkan nama pemiliknya saja. Tapi boleh dirubah bentuknya, boleh dikomersilkan, lisensinya juga boleh kita ubah. Jadi ini adalah lisensi-lisensi dari konten yang bisa kita gunakan dalam video pembelajaran yang kita buat. Sebenarnya masih ada lisensi yang lain seperti GNU, kemudian ada lisensi publik ya, yang artinya kalau lisensi publik mah kita comot, kita pakai, kita modif, tidak usah disebutkan dari siapa, itu ada juga yang seperti itu. Yang penting tadi jangan sampai kita menggunakan konten yang sifatnya itu komersil. Nah, Bapak dan Ibu, terkait pencarian konten, ini barangkali saya perlihatkan kalau kita menggunakan Google Chrome, ya kan, kita mencari gambar. Ini adalah tampilan, mohon maaf. Nah, jadi ini tampilan ketika kita mencari gambar. Di sini ada tab ya. Ini adalah gambar yang ditampilkan oleh mesin pencari, tapi kita tidak tahu apakah ini gambar tuh berlisensi atau Creative Commons, artinya bebas kita gunakan. Oleh karenanya kita filter di sini dengan fitur ya. Di sini ada hak pengguna. Kita pilih yang lisensi Creative Commons. Maka nanti gambar-gambar yang dihasilkan ini adalah gambar-gambar yang lisensinya Creative Commons, artinya bisa kita gunakan. Itu caranya kalau Bapak dan Ibu nanti mencari gambar. Di YouTube juga sama. Misalnya kita akan mencari video. Ini adalah saya mencari video tentang ekosistem. Maka akan ditampilkan semua bentuk video.
tidak tahu apakah itu yang berbayar atau lisensinya atau yang bebas. Maka kita filter di sini, kita filter, kemudian kita klik di sini di fiturnya itu kita klik Creative Commons. Maka nanti akan di-refresh dan hanya akan menghasilkan hasil pencarian tentang video-video yang lisensinya itu bebas. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu mencari audio, di sini saya masih menggunakan Google Chrome. Nah, di sini tambahkan saja audio Creative Commons. Maka nanti akan muncul beberapa website yang menyediakan audio-audio yang lisensinya itu Creative Commons, artinya bisa kita gunakan. Dan Bapak dan Ibu, selama tadi itu ya selevel kita itu tidak mungkin kan merubah terlalu drastis dan menggunakannya untuk komersil. Jadi selama itu ada atribut CC berarti aman untuk kita pakai dan kita share di YouTube. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu menggunakan HP untuk membuat video, saya sih yakin kalau kita menggunakan HP itu relatif aman dari software bajakan ya, selama kita menggunakan aplikasi yang di-download di Store. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang di-download dari pihak ketiga, dari website atau dari mana, itu mungkin itu sudah melanggar hak cipta. Sebabnya apa? Saya cermati saja Bapak dan Ibu, kalau misalnya video Bapak dan Ibu itu pakai KineMaster ada watermarknya, ya itu berarti kan legal. Tapi kalau misalnya watermarknya tidak ada, padahal kita tidak beli, itu kemungkinan ya kita melanggar hak cipta. Bapak dan Ibu, barangkali yang saya sampaikan itu hanya sekedar untuk membuka kesadaran kita saja bahwa ternyata ada hak orang lain yang mungkin kita tabrak, kita membuat video pembelajaran. Mungkin tidak terlalu berarti, tapi alangkah baiknya apabila kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Sebab di negeri orang, hal yang kecil seperti itu diperhatikan dengan sangat seksama. Bapak dan Ibu, tadi saya menggunakan beberapa konten, ya kan? Nah, ini sumber-sumbernya saya cantumkan. Jadi, takut katakan melanggar hak cipta. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dengan tidak mengurangi keinginan kita untuk berbagi. Kita lebih baik juga memperhatikan kaidah-kaidah dalam mengenai hak cipta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.